Dan gue baru banget happy karena apa? Karena kemarin gue nonton Piala Dunia langsung di Qatar sama Rafathar, yang bener-bener gue bisa spend time sama anak gue. Ya sebenarnya kan gue mampu lah beli tiket Royal Box yang mungkin yang harganya 20 juta, 30 juta per tiket. Tapi gue sengaja beliin yang paling murah buat Rafathar supaya dia ngerasain ngantri 1 jam ngantri masuk. Jadi gue seneng banget di situ, gue happy banget. Gue terlintas kayak aduh, kok waktu cepat berlalu banget ya. Time files, itu yang gue takutin. Kayak wah gila, Rafathar ntar lagi dewasa, mungkin ntar lagi dia kalau diajakin gue pergi udah gak mau. Aduh gimana nanti dia udah dewasa, udah gitu ntar pergaulannya gimana, udah gitu nanti dia kalau punya pacar ngapain aja. Kita kan sebagai aduh takut gimana nih. Lu takut ya? Takut, gue dibilang takut kan? Takut pasti. Gue mulai bandel itu pas saat gue tinggal di Jakarta sendirian. Waktu gue SD, kelas 1 sampai kelas 6 SD, itu gue selalu 10 besar juara kelas. Gue kalau nggak 5 besar tuh gue stres. Itu waktu gue SD. SMP baru gue mulai badung tuh. Tapi lu nggak merokok. Gue waktu SMP belum minum alkohol. Gue SMP pacaran juga hanya sebatas gitu doang. Setelah gue kelas 1 SMA, full pindah gue lah ke Jakarta. Wah nggak ada orang tua, baru gue melakukan hal-hal yang diinginkan gue tapi tidak diinginkan orang tua. Gue takut menyekolahkan si Rafathar di luar negeri. Kenapa? Karena kalau jauh dari pantauan orang tua, apalagi di luar negeri bisa bebas-bebas semua. Kalau gue selalu bagi-bagi tugas. Kalau saatnya Gigi yang jadi marahnya kerasnya gue gitu. Contohnya hal kecil aja. Gigi marah, Rafathar gini, wow dia dimarahin kan. Habis gitu nanti Gigi WA gue atau nanti kalau gue bilang mah tadi Rafathar nanti gue yang ngajak so bro gitu, gue ajak main bola dulu, tapi gue sanjung dulu kayak main bola gitu. Dia bagus kayak misalnya mainnya jadi kiper, wah Rafathar hebat gini. Rafathar kawan hebat, sekolahnya itu harus bagus. Gue nggak boleh marah sama mama, nggak boleh ke ibu, nggak boleh kayak gitu, anak hebat itu. Nah jadi gue selalu naikin dia dulu. Jadi setiap kali selalu bad cop. Misalnya kalau gue yang marah sama Rafathar, nanti Gigi kalau mau tidur dia bacain switching cerita. person ya? Ya Gigi bacain cerita atau apa baru dia ngobrol. Rafathar tadi sama papa gitu. Jadi anak itu intinya kita harus dekat seperti teman. Pergaulan anak itu mulai terbentuk ngegeng tanda kutip. Itu kan saatnya di SMP. Kalau SD kan enggak. Kalau SD itu adalah sifatnya dia. Gimana dia kedisiplinan, tahu sopan santun itu dia dari SD. Tapi kalau udah SMP dia mulai mengenal teman. SMA dia udah mulai bergaul. Mungkin nanti ya SMA udah banyak keluar. Itu yang dari SMP tuh kita harus lebih tight lagi. Bukannya kita melarang ya. Kalau gue sih harus bener-bener mengajari anak itu sesuai dengan perkembangan zamannya nanti. Kayak sekarang kan gue nggak mungkin apa yang diterapin sama bokap gue zaman dulu gue terapin ke Rafathar. Gitu maksud gue. Kayaknya gini, kalau nakal perempuan gue akan ngajak ngobrol as a brother. Tapi kalau narkoba kayaknya gue akan keras. Dan gue pernah merasakan itu nggak enak banget. Jadi gue akan ngomong sama anak gue, lu masih begitu lagi, papa akan bawa ke rehabilitasi langsung. Gue akan ngomong gitu, beneran gue masukin. Kalau gue langsung papa yang masukin ke rehabilitasi. Langsung gue kalau narkoba pasti gue keras. Gue kalau anak gue laki perempuan gak ada urusan gue. Tapi kita harus kasih tahu anak laki-laki terutama. Tanggung jawab itu nomor 1. Dan gue pengennya anak gue itu salah manusiawi, tapi saat dia melakukan kesalahan dia harus menyadari kalau dia salah. Itu paling penting bro. Tapi gue punya pedoman, gue sebagai seorang ayah gak boleh sakit hati sama anak gue apapun yang terjadi. Maupun gue sesakit hati apapun, misalnya kata-kata, gue gak akan mau dan gue akan tidak memperbolehkan diri gue untuk sakit hati. Gue paling sakit hati tuh kalau istri gua atau ibunya anak-anak dilakukan hal yang gak enak gitu. Sama anak lu sendiri. Kalau gua mah gak masalah. Kalau gua tuh orangnya yaelah, gua mah lebih santai lah gitu. Tapi kalau istri gua gitu, ibunya anak-anak dikasarin dikit, itu yang akan membuat gua sebagai bapak tuh kayak